Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi persamaan garis lurus. Ya, langsung saja tanpa berlama-lama lagi. Sebelum kita masuk ke bahasan inti, ya, Ustadz ingin jelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan persamaan garis lurus. Nah, yang dimaksud dengan persamaan garis lurus adalah hubungan antara nilai X dan nilai Y pada persamaan Px tambah Qy sama dengan R, ya. Dengan P ini berupa angka, Q ini berupa angka, R ini berupa angka, bilangan real. Dan P, Q tidak sama dengan 0. Dan P sama Q ini tidak boleh dengan 0, tidak boleh angka 0, ya. Tidak boleh angka 0. Angka apapun itu selain angka 0 itu merupakan persamaan garis lurus, ya. Jadi kalau 0 di sini, ya, tidak boleh. Artinya 0y. 0y kan itu tetap 0, ya. Jadi tidak boleh. Nah, ini hubungan X dan Y ini itu dapat membentuk sebuah garis dalam bidang kartesius. Nah, inilah yang dimaksud dengan persamaan garis lurus, ya. Contoh sederhana yang pertama, ya. Contoh sederhana, Y sama dengan Qx kurang 2. Nah, ini kan bentuk umumnya itu Px ditambah Qy sama dengan R, ya. Nah, maka di sini P-nya berapa? P-nya di sini sama dengan yang pasangannya X. P-nya ya di sini adalah 3 toh. Kalau Q-nya di sini berapa? Q-nya di sini yang pasangan dengan Y. Nah, maka di sini angka berapa? Kalau Y saja berarti angkanya yang berpasangan itu cuma angka 1. Ya. Istilahnya di sini cuma 1. Ya, tapi tidak ditulis kalau angka 1 saja. Nah, kemudian R-nya di sini berapa? R-nya di sini berapa? Ya. R-nya di sini berapa? Yang ini konstanta, ya. Min 2. Ya. Jadi di persamaan garis lurus itu kita masih, ya, istilahnya masih sama-sama sedikit dengan materi aljabar di kelas 7 kemarin. Ya, ini mempunyai dua variabel X dan Y, ya. Dan koefisiennya ini 3 dan 1. Sementara min 2 itu disebut konstanta, ya. Jadi ini Y sama dengan 3X kurang 2 itu merupakan persamaan garis lurus karena memiliki variabel X dan variabel Y dan tidak memiliki pangkat, cuma pangkat 1 saja, tidak memiliki pangkat 2, pangkat 3 dan lain sebagainya, ya. Jadi kalau ada embel-embelnya itu X, mau pangkat 2 kah atau mau pangkat 3 kah, maka itu merupakan bukan persamaan garis lurus. Pokoknya X dan Y itu murni huruf saja, yang lainnya bukan, ya. Yang lainnya bukan persamaan garis lurus. Nah, kemudian kalau seperti ini, yang seperti ini sama, ya, seperti ini. Yang seperti ini di nomor 2, ya. Penjelasannya sama persis dengan ini. P-nya berapa, Q-nya berapa, R-nya berapa, ya. Nah, kemudian yang paling terakhir Ustaz langsung saya jelaskan, ya. Kalau di sini kan bentuk umumnya adalah Px ditambah Qy itu sama dengan R, ya. Maka di sini P-nya berapa? P-nya itu sama dengan yang berpasangan dengan X. Maka ini, ya, min 2. P-nya sama dengan min 2. Kemudian Q-nya berapa? Q itu berpasangan dengan Y. Q-nya berapa? Kan Y-nya cuma Y, huruf Y saja. Berarti koefisiennya Q-nya otomatis angka 1. Kemudian R-nya berapa? R-nya di sini sama dengan konstantanya adalah plus 3. Pokoknya P selalu berpasangan dengan X, Q selalu berpasangan dengan Y, dan R itu jomblo atau tidak ada pasangannya, disebut konstanta, ya. Paham sampai sini? Alhamdulillah.
R itu tidak. Pokoknya ya, ada kesalahan sedikit ya. Ini plus 3 harus dipindahkan dulu ke ruas kanan supaya bentuknya harus sama seperti ini. Kan R-nya di sini ke ruas kanan ya, bukan di ruas kiri. Maka kalau sudah di ruas kanan memang tidak perlu dirubah. Kalau dari ruas kiri pindah ke ruas kanan, tandanya berubah menjadi negatif ya. Jadi dari plus ke kanan menjadi negatif. Jadi R yang tepat di sini adalah minus 3 ya, bukan positif ya. Perhatikan baik-baik itu. Nah, kalau di sini kan ini konstantanya di kanan memang Mi. Nah, itu bersama itu disebut itu tidak perlu diganti lagi tandanya ya, dari positif menjadi negatif karena sudah di kanan memang. Tapi kalau dari ruas kiri pindah ke ruas kanan, itu berubah tandanya kan, dari positif menjadi negatif. Maka R-nya sama dengan minus 3. Kalau di sini R-nya sama dengan 12. Kalau di sini R-nya 5. Kalau di sini R-nya 1. Kalau di sini R-nya 3 ya. Kalau di sini R-nya berapa? Sudah di kanan memang minta, berarti min 2 ya. Nah, yang ini lagi, ini ternyata masih mau dipindah ya. Nah, kan Q itu berpasangan dengan Y, P itu berpasangan dengan X ya. Ini 3X nya masih mau dipindah ke kiri karena semuanya ini kan di ruas kiri ya. X dan Y di ruas kiri. Maka 3X nya ini pindah ke ruas kiri. Dari kan ini plus 3 ya, tapi tidak ditulis tandanya. Plus 3 pindah ke ruas kiri, jadi kalau pindah ruas itu pasti berubah tanda menjadi negatif. Jadi P nya di sini minus 3 ya, ada kesalahan. Nah, kemudian di sini lagi, kalau di sini untuk umumnya kan dx ditambah qy sama dengan r. R di ruas kanan, P dan Q di ruas kiri. P nya berapa? P nya Q nya berapa? Q nya kan di ruas kanan memang Mi, di ruas kiri memang Mi ya, karena berpasangan dengan Y. Berarti Q nya 1. Kalau P nya ternyata di ruas kanan. Sementara seharusnya ya, P nya seharusnya di ruas P nya itu kita lihat di sini di ruas kanan. Sementara ya, kita harus pindahkan ke ruas kiri supaya menjadi bentuk umum. Karena kan ini P dan Q itu di ruas kiri semua ya. R-nya yang di ruas kanan ya. Sementara kalau ini 2X di ruas kanan Ki, tapi syarat umumnya harus di ruas kiri. Jadi kalau pindah ke ruas kiri jadi negatif. Jadi maka P sama dengan ya, kan awalnya positif 2 berubah menjadi negatif 2. Kemudian Q sama dengan positif 1 ya, dan R sama dengan positif 3 ya. Kalau ini tidak perlu dipindahkan, cukup lihat yang mana PQ nya dan R nya ya, dan lain sebagainya ya. Peserta harap kalian paham. Nah, kemudian bagaimana dari persamaan garis itu, persamaan 2x tambah 3y sama dengan 5 misalnya, itu membentuk suatu garis di bidang kartesius. Nah, caranya seperti ini ya. Nah, kita coba ya, misal ada permasalahan seperti ini. Gambarlah grafik persamaan garis 4x kurang y sama dengan 5 ya. Kemudian diketahui x dan y variabel pada himpunan itu bilangan real ya. Kita misalkan dulu ya, kan variabel itu merupakan pengganti suatu nilai. Kita misalkan variabel x itu dengan angka 2, angka 0, angka berapa lagi, misal angka kan dari atas ke bawah, berarti 2, 0, kemudian min 1, angka min 2, angka min 3. Nah, kemudian kita lihat ya, kalau x nya diganti 2 ternyata diperoleh y sama dengan 3. Apa maksudnya ya? Kita coba buka di file baru, kita gambar saya di sini ya. Ternyata